Arif, saya dari CSI, Cyber Squad Indonesia. Dalam hal ini, saya tertarik dengan pasangan Pak Dandan dan Pak Arif sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bandung. Dari pengamatan saya, kenapa saya tertarik untuk mewawancarain Pak Arif dalam hal ini sebagai wakil, karena saya melihat bahwa pasangan tersebut tidak terlalu banyak janji, tapi saya lihat dari kualitas, ya kita katakan bobot bebet itu ada. Nah, di sini saya mau menanyakan atau Pak Arif sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya program daripada Pak Dandan dan Pak Arif jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandung. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum, Sampurasun, wargi kota Bandung. Terima kasih Pak atas podcast dan wawancaranya. Kang Arif, tadi pertanyaannya bagus sekali dan simple tapi padat. Ya, apa yang akan kami lakukan andai kata Allah Subhanahu Wa Taala memilih kami untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota? Kang Arif telah berkeliling 30 kecamatan yang ada di kota Bandung, hampir seluruhnya. Dan Kang Arif sudah mendengarkan keluh kesah masyarakat. Apa sih yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan? Bila mana nanti ada wali kota dan wakil wali kotanya. Dari semua itu, sebelum jauh-jauh hari kampanye, masa kampanye kita sudah pernah berkeliling juga. Akhirnya kami menarik kesimpulan, masyarakat kota Bandung memiliki harapan yang besar terkait masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah modal usaha, dan terbukanya lapangan pekerjaan di kota Bandung ini. Jadi banyak sekali harapan-harapan yang ingin diwujudkan, ya, ingin diwujudkan oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru. Makanya terkait itu, Kang Arif punya program dan Pak Dandan punya program tentang pendidikan. Kami memiliki program pendidikan yang berkelanjutan, yaitu tentang pendidikan yang berkelanjutan, diantaranya sekolah SD SMP itu sudah gratis. Lalu kita juga ada namanya bantuan buat para siswa-siswa. Biasanya masyarakat itu selalu mengeluhkan, sekolah itu udah gratis Pak. Ya betul, sudah gratis, tetapi seragamnya masih beli, bukunya masih beli. Nah akhirnya kita juga punya program, yaitu memberikan bantuan kepada siswa-siswa, yaitu buku gratis dan seragam gratis gitu ya. Kita punya program itu. Oh iya, gitu. bagus. Sehingga bisa mengurangi beban para ibu-ibu nih gitu kebanyakan ya Pak ya gitu. Beban ibu-ibu tuh kadang, aduh Pak, seragamnya masih beli, bukunya masih beli. Nah itu kita bagus. Kita akan punya program pemberian seragam gratis dan buku gratis gitu ya, dengan kartu Kasadaya Pak. Nah kartu Kasadaya, nah kita juga punya kartu. Nanti kartu Kasadaya ini multifungsi, nanti banyak sekali gunanya ya. Lalu juga terkait kesehatan, ya, terkait kesehatan
kita juga punya program yang namanya membangun fasilitas kesehatan di puskesmas. Kita kembalikan ruhnya puskesmas ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Ya. Nah, sekarang sudah berlanjut pembangunan puskesmas, ya, pembangunan dan renovasi untuk menambah fasilitas yang ada di puskesmas. Kami akan bangun 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung berstandar internasional. Kita akan lengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di puskesmas kita, yaitu yang pasti ada rawat inap. Karena selama ini belum ada, Pak. Laboratorium, ya itu terobosan dari kami. Laboratorium sudah ada. Kita akan adakan laboratorium yang belum ada. Lalu juga ada ICU dan IGD. Jadi nantinya juga ICU dan IGD unit ini juga ada yang berfungsi untuk datang langsung ke masyarakat. Kan biasanya ketika Kang Arif di lapangan suka menemui masyarakat yang, Pak, puskesmasnya jauh, saya sudah tidak mampu lagi datang ke puskesmas karena kaki saya sakit bla 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 ya Pak ya. Nah itu nanti ada unit dari puskesmas yang datang ke rumah, gitu ya. Tuh kita akan coba buat programnya seperti itu, jadi unit gawat daruratnya yang datang ke rumah, gitu. Mantap. Lalu juga ada poli anak dan rumah bersalin, gitu ya. Itu semuanya bisa menggunakan kartu Kasadaya. Ya, yang tadi kartu Kasadaya buat pendidikan mah dapat seragam dan buku dan yang lainnya, sekolahnya sudah pada gratis. Nah, kartu Kasadaya ini juga bisa digunakan untuk akses kesehatan masyarakat. Gitu. Nah, lalu juga yang biasanya Kang Arif tanyakan di masyarakat itu yaitu tentang modal usaha, Pak. Ini yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama warga Kota Bandung. Warga Kota Bandung teh senang sekali berdagang, gitu kan? Makanya tumbuh sekali banyaknya UMKM yang ada di Kota Bandung. Nah, kendala mereka adalah modal, terkait permodalan. Hingga akhirnya banyak fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tentang Bang Emok. Jadi selalu nanya Kang Arif, kalau misalnya datang ke masyarakat, ada nasabahnya Bang Emok, pada ketawa ibu-ibu tuh. Pada ketawa karena mereka nasabahnya, gitu kan. Nah, makanya kita mengeluarkan program yang namanya Koperasi RW. Koperasi RW ini nanti pengelolaannya ada di tingkat RW. Apa bedanya dengan Bang Emok? Koperasi RW ini bedanya, kalau Bang Emok tuh contohnya minjem 2 juta, Pak. Ya, ini yang disebutkan oleh masyarakat. Minjem 2 juta, keterimanya oleh mereka 1.800.000. Mengembalikan 2.500.000. Gitu. Nah, kalau koperasi RW itu minjemnya 2 juta, dapatnya 2 juta, keterimanya 2 juta, mengembalikan 2 juta. Tidak ada bunga, tidak ada potongan, tidak ada anggunan. Nah, bagus. Program ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat untuk modal usaha, gitu. Lalu juga yang keempat, kita pembukaan lapangan pekerjaan di Kota Bandung. Nah, banyak sekali sekarang warga Kota Bandung itu masih jualan anggur di Pamoyanan, Pak. Apa jualan anggur di Pamoyanan? Yaitu nganggur sabari moyan, Pak. Ya, masih banyak warga kita, masih banyak anak-anak kita, masih banyak bahkan bapak-bapaknya, gitu ya, masih banyak gitu. Nah, makanya kita punya program yaitu pelatihan di yospes atau di kelurahan-kelurahan, di kecamatan-kecamatan. Pelatihan ini nantinya akan memberikan ilmu khusus buat atau ilmu tambahan buat anak-anak kita. Contohnya seperti ini, pelatihan
ngebengkel misalnya Pak ya, itu pelatihannya pelatihan seperti menjahit misalnya seperti itu. Nah anak-anak kita dilatih sampai bisa akhirnya mereka akan diberikan sertifikat Kasadaya ya. Sertifikat Kasadaya ini berguna nantinya untuk melamar pekerjaan di Kota Bandung. Kenapa? Karena sekarang ini fenomenanya banyak sekali yang bekerja di Kota Bandung itu pendatang. Ya. Sementara warga Kota Bandung nama nganggur, Pak. Betul. Nah, makanya dengan sertifikat kartu Kasadaya ini ketika melamar di satu instansi swasta ataupun negeri itu menandakan bahwa itu warga Kota Bandung. Gitu. Itu kita bisa memberikan pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan swasta ataupun negeri bahwa kalau ada yang melamar dengan sertifikat Kasadaya berarti itu warga Kota Bandung. Mohon diutamakan. Mohon diprioritaskan gitu kan. Nah, itu yang menjadi pembeda nantinya. Karena jujur fenomena sekarang itu banyak sekali warga luar Kota Bandung yang bekerja di kota kita gitu. Bukannya Kang Arif sentimen, tidak, tetapi kan mereka juga punya wali kotanya atau punya bupatinya sendiri ya Pak ya, gitu ya. Cimahi punya bupatinya, Kabupaten Bandung punya bupatinya, Cimahi punya wali kotanya gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini banyak warga Kota Bandung, anak-anak remaja kita bisa bekerja di kota sendiri. Nah untuk ibu-ibunya, untuk bapak-bapaknya ikuti juga pelatihannya ada, yaitu pelatihan contoh misalnya ya Pak ya, contoh misalnya pelatihan membuat bakso misalnya ya seperti itu, atau membuat kue kering, atau membuat mie ayam misalnya seperti itu ya, atau ramen misalnya seperti itu. Nah nanti setelah mereka mendapatkan pelatihan dan akhirnya bisa, tujuannya kan paling kalau bapak-bapak ibu-ibu tuh berdagang ya Pak ya. Nah balik lagi kemana? Ke modal. Kita sudah punya poin nomor 3, yaitu tentang koperasi RW. Koperasi RW ini nanti setiap RW akan mengelola dana koperasi paling sedikit 25 juta sampai 50 juta. Jadi warga bisa meminjam ke RW gitu untuk modal usaha. Setelah dilatih dikasih pinjaman modal usaha. Udah dikasih pinjaman modal usaha berdagang, tiba-tiba kena musibah sakit, puskesmasnya sudah lengkap. Ya, puskesmasnya sudah punya rawat inap, punya laboratorium, punya poli anak dan yang lainnya. Puskesmasnya sudah punya IGD ya. Jadi sudah lengkap gitu. Dan lagi kalau pakai kartu Kasadaya mungkin bisa gratis gitu, datang ke sana ke puskesmas, berobat di puskesmas. Setelah kesehatannya kita perhatikan, balik lagi ke poin nomor 1, pendidikannya sudah kita perhatikan dan kita fasilitasi. Kita akan mengembalikan lagi ruh sekolah negeri. Zonasi akan kita hapuskan. Karena yang menjadi kendala bagi ibu-ibu teh, bapak-bapak teh zonasi jarak. Zonasi jarak akan kita hapuskan. Itu kan akan menjadi zonasi wilayah. Ya ini yang enggak, ini nanti tolong diedit ya, ini nggak bisa disebutkan. Gitu. Ya. Nah ini zonasi wilayah ini nanti fungsinya untuk misalnya contoh di Kecamatan Sukajadi ada SD, SMP, SMA, anak-anak itu harus masuk ke SD, SMP, SMA tersebut. Jadi itu zonasinya zonasi wilayah. Nah kebanyakan paslon yang lain malah zonasi akan dihapuskan. Padahal zonasi sudah bagus, tetapi zonasi jarak yang kita hapuskan. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita simak dari pertama tentang pendidikan, kesehatan, modal usaha dan lapangan pekerjaan, ini berhilirisasi dari hulu ke hilir. Tapi menyambung dari hilir ke hulu, Pak. Ya, disebutkan tadi bahwa ketika katakanlah sudah diberikan pelatihan pasti butuhkan modal usaha. Naik ke poin nomor 3. Ketika sudah bekerja, berdagang dan segala macam, terjadi resiko sakit,
sudah kami penuhi juga gitu kan, sudah kami fasilitasi juga warga Kota Bandung untuk memeriksakan dan mendapatkan pelayanan terbaik di puskesmas. Dan juga warga Kota Bandung tidak risau lagi, tidak cemas lagi tentang pendidikan anak-anaknya. Karena kami juga memberikan fasilitas yang terbaik untuk pendidikan di Kota Bandung terkait dengan kartu Kasadaya dan segala macam. Ya, ini kebutuhan dasar yang memang masyarakat inginkan. Ada 4. Satu lagi, satu lagi kebanyakannya insentif, Pak. Oh gitu. Satu lagi kebanyakannya insentif. Terkait poin yang nomor 5, yaitu tentang insentif-insentif yang akan coba kami berikan. Yang paling mutakhir yaitu kita akan memberikan dana pembangunan di kewilayahan atau dulu disebutnya PIPPK itu sebesar 200 juta. Dari tahun-tahun kemarin hanya 100 juta. Nah, kalau kami insya Allah dilantik Pak Dandan dan Kang Arif, kami akan membuat dana PIPPK itu 200 juta. Ya. Terus kedua, kita juga memberikan insentif kepada para marbot, guru ngaji, ya. Lalu juga kita juga memberikan insentif kepada DKM kita. Kita juga memberikan insentif juga ke para lansia, Pak. Nah, ini penting karena banyak sekali lansia-lansia kita yang memang masih membutuhkan. Gitu. Insentifnya apa? Insentifnya selain mungkin nanti ada bentuk hadiah setiap bulan, tapi biasanya ibu-ibu atau para lansia itu sebutnya ke Kang Arif begini, Kang Arif insentifnya pokoknya inginnya healing. Inginnya jalan-jalan kita masa katanya. Nah, mungkin akan kita upayakan untuk kami buatkan programnya gitu. Seperti itu. Jadi dari 4 program dan 1 tambahan insentif, itulah artinya ngabagjakeun warga. Jadi yang warga butuhkan adalah pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Itu adalah bagian dari ngabagjakeun warga. Gitu. Mungkin seperti itu Bapak yang ingin Kang Arif sampaikan. Iya, Kang Arif, programnya cukup bagus dan realistis menurut saya. Ya, mungkin itu buat warga Bandung. Menurut saya, alangkah bagusnya jika Pak Dandan dan Kang Arif bisa terpilih. Amin. Ya itu menurut penilaian saya ya realistis, objektif, dan bagus. Ya, karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Ya bagus Pak Arif. Terima kasih warga Kota Bandung. Terima kasih atas perhatiannya Kang Arif. Cuman mau ngucapin di tanggal 27 November nanti pilihlah pasangan nomor 1, pilihlah pemimpin yang mempunyai hati dan nurani, yang benar-benar tahu kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Karena pemimpin itu tidak cukup yang tenar, tidak cukup yang kaya, yang janji-janji melulu, tidak cukup yang hanya punya pintar, tetapi pemimpin juga membutuhkan hati nuraninya yang benar-benar merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ketika semua yang tadi disebutkan itu disatukan, mudah-mudahan warga Kota Bandung mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah, ingin ngabagjakeun wargana. Seperti itu Bapak. Iya, 2 jempol. Terima kasih. Terima kasih Pak.